Sahabat BF Law Firm di mana saja berada, berjumpa lagi bersama channel YouTube BF Law Firm and Consultant. Pada hari Senin kemarin 17 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang PHPU Gubernur Provinsi Papua dengan menghadirkan prinsipal calon Wakil Gubernur Provinsi Papua, Bapak Yermias Bisai. Beragam fakta persidangan yang muncul dari pengakuan Bapak Yermias Bisai dan juga asisten pribadinya Heri Ayomi yang mengurusi dokumen pencalonan Bapak Yermias Bisai sebagai calon Wakil Gubernur Provinsi Papua. Dalam persidangan kali ini menjadi perhatian di Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Hakim Saldi Isra adalah soal alamat domisili Bapak Yermias Bisai dan soal tanda tangan stempel yang digunakan dalam pengurusan dokumen. Hakim Saldi Isra terus menggali dua hal ini dengan melontarkan pertanyaan kepada Bapak Yermias Bisai dan asisten pribadinya Heri Ayomi. Sahabat BF Law Firm di mana saja berada, atas kasus ini saya mengingat tahun 2021 saya bersama-sama dengan rekan-rekan advokat pernah menangani kasus sejenis di Mahkamah Konstitusi soal sengketa administrasi dan kemudian oleh MK kami dinyatakan menang. Dan kepala daerah terpilih di sebuah kabupaten dinyatakan diskualifikasi serta MK memerintahkan pemungutan suara ulang untuk seluruh kabupaten tersebut. Dengan pengalaman di atas, saya coba membaca sengketa Pilgub Papua di Mahkamah Konstitusi yang berlangsung kemarin, 17 Februari 2025. Dalam pengakuan pada persidangan bahwa Heri Ayomi mengakui ketika mengurusi surat keterangan di Pengadilan Negeri Jayapura muncul alamat domisili Bapak Yermias Bisai secara otomatis dalam arsip Pengadilan Negeri Jayapura yang kemudian oleh Pengadilan Negeri Jayapura digunakan sebagai alamat domisili surat keterangan Bapak Yermias Bisai. Pengadilan Negeri Jayapura tidak mengupdate alamat domisili sebagaimana surat permohonan yang diajukan oleh Heri Ayomi tersebut. Artinya, Pengadilan Negeri Jayapura lebih mempercayai sistem validasi miliknya, termasuk memeriksa bentuk tanda tangan stempel milik Bapak Yermias Bisai yang diajukan oleh Heri Ayomi, asisten pribadinya. Sehingga dengan demikian alamat domisili Bapak Yermias Bisai sebagaimana yang tertera dalam surat keterangan Pengadilan Negeri Jayapura bukanlah atas kemauan pribadinya Bapak Yermias Bisai ataupun kemauan dari Heri Ayomi yang mengurusnya surat keterangan tersebut. Sahabat BF Law Firm, sebagaimana amanat Undang-Undang Pengadilan Negeri Jayapura atau Pengadilan Negeri sebagai lembaga yudikatif berwenang memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah di daerah sesuai dengan wilayah hukumnya untuk melaksanakan administrasi peradilan, baik itu peradilan teknis dan persidangan, dan administrasi umum seperti menerbitkan surat keterangan milik Bapak Yermias Bisai. Lalu sahabat BF Law Firm di mana saja berada, dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi mengatur ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 6 miliar bagi pelaku ya yang memalsukan data pribadi. Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk melindungi hak pribadi warga negara, menjaga keamanan data pribadi, dan mencegah penyalahgunaan data tersebut. Selain pidana, pelaku pemalsuan identitas juga dapat dikenai sanksi seperti teguran, denda, penghentian sementara, dan pencabutan surat izin tersebut. Lalu kemudian sahabat BF Law Firm, terkait dengan tanda tangan stempel. Tanda tangan stempel sah dalam beberapa situasi seperti untuk dokumen resmi perusahaan atau instansi lembaga yang memiliki wewenang khusus. Tanda tangan stempel karet yang biasa digunakan sebagai tanda tangan stempel menggantikan tanda tangan yang asli dianggap sah dapat menyampaikan maksud dan legalitas yang sama dengan tanda tangan aslinya sepanjang diakui oleh pemiliknya. Tanda tangan stempel dan tanda tangan elektronik atau yang pakai barcode sistem digital memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal ini telah diterima
dan diakui oleh Pengadilan Negeri Jayapura sehingga menetapkan surat keterangan milik Bapak Yeremias Bisai. Sahabat BF Lovim, dengan demikian, apa yang dilakukan Bapak Yeremias Bisai dan atau melalui asisten pribadinya dalam mengurusi, memproses, hingga menggunakan surat keterangan Pengadilan Negeri Jayapura sebagai syarat dalam mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur Provinsi Papua tidaklah tergolong sebagai perbuatan melawan hukum. Adapun kemudian muncul persoalan hukum, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Jayapura sebagai lembaga yang berwenang. Maka dengan demikian, hak konstitusional Bapak Yeremias Bisai sebagai calon wakil gubernur Papua telah terpenuhi sebagaimana ketentuan perundang-undangan. Demikian pandangan hukum dari kami. BF Lovim, your legal solution.